di Ageng Anom Besari. Kira-kira kapan Ki Anom Besari ini masuk di daerah Kuncen? Ki Ageng Anom Besari masuk daerah Kuncen sekitar tahun 1565. Nah, sampai meninggalnya itu 1655. Kemudian Ki Anom Hasan Besari ini ya, ini kira-kira dalam tujuannya untuk masuk di daerah Kuncen itu ya? Masuk daerah Kuncen ini tujuannya adalah berdakwah. Karena gini, karena Ki Ageng Anom Besari itu putra dari Ki Ageng Abdul Mursad. Itu satu-satunya kerabat Mojopahit yang menggunakan nama Islam yang pertama, yaitu Ki Ageng Abdul Mursad. Lalu mengutus putranya untuk berdakwah di daerah Madiun, tepatnya di desa Kuncen. Nah, waktu itu nama Ki Ageng Anom Besari itu dari keraton namanya Raden Nedokusumo. Karena dakwahnya itu berkelana sambil berjualan gerabah, sehingga akhirnya Ki Ageng Anom Besari di sini disebut Ki Ageng Grabahan. Cerita sedikit tentang Ki Anom Besari begitu ya, untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Caruban khususnya. Kira-kira dalam penyiarannya di wilayah Caruban bisa mendirikan suatu pondok atau mungkin pesantren? Kalau pondok dan pesantren itu tidak ada, cuman dakwahnya Kiai Anom Besari itu sambil berjalan seperti wali-wali itu. Jadi door to door, ndak ngaji di pondok, dan itu waktu itu. Tapi Ki Ageng Anom Besari itu akhirnya zuriyahnya semua mempunyai pondok semua. Kemudian sampai meninggal di sini, dan juga makam dari Ki Ageng Anom Besari ini ya, ini sudah dijadikan wisata religi. Bagaimana awal mulanya bagaimana? Awalnya gini, karena akhir-akhir ini banyak orang berziarah ke makam-makam wali, ke makam-makam aulia. Nah, termasuk Ki Ageng Anom Besari ini kan termasuk sesepuh dari pondok-pondok yang ada di Jawa Timur. Maka dari itu santri-santri dari pondok yang ada di Jawa Timur itu banyak yang ziarah ke makam sini. Maka makam sini lalu dijadikan makam religi. Karena seperti Pondok Lirboyo, Pondok Jampes, termasuk Kebuireng, termasuk Ploso, ada yang di Ponorogo, Tegalsari, Gontor, dan sebagainya masih zuriyah dari Ki Ageng Anom Besari. Kemudian dari beberapa jamaah yang datang ke wilayah Kuncen, terutama dari makam Anom Besari ya, kira-kira dibatasi nggak orang-orang yang datang ke sini? Kalau sebelum PPKM itu tidak dibatasi, tapi karena PPKM ini ya dibatasi juga, harus menggunakan prokes, protokol kesehatan. Kemudian dari para jamaah di sini ya, mohon maaf, dari maksud tujuannya gimana? Tujuannya yang jelas kalau ziarah ke makam itu berdoa untuk yang sumare dan untuk mengingat-ingat atau takdim kepada jasa-jasa yang telah diberikan pada anak cucunya. Gitu. Dan dari yang sendiri dalam memberikan arahan kepada jamaahnya, kepada santri, tapi kan tujuan Ya. kira-kira mengalami hambatan nggak Indonesia untuk cerita kemarin dulu? Ya waktu itu justru banyak hambatan. Maka dari itu door to door, kalau mendirikan pondok mungkin waktu itu kan masih zaman penjajah, itu mungkin agak sulit. Nah, lalu dakwahnya itu door to door itu tadi. Terus kemudian dari beberapa warga yang ada di Kuncen, sendiri ditempati pertama kali oleh Ki Anom di sekitar sini, sekitar makam ini. aja, ya? Iya, sekitar ini aja.
beliau itu tidak pulang ke asalnya, tetap menempati Ya di menempatkan sini. di sini, tapi rumahnya itu ceritanya itu tidak bentuk rumah itu seperti camp, seperti anak-anak pramuka kemah itu. Oh, itu Nah, tinggal. akhirnya tenda ya rumah tapi Rumah, ya. seperti gubuk gitu bahasa kuno. Ya, ya. Terus akhirnya gubuk-gubuk bekas rumahnya itu pada sesepuh sini dibuat untuk masjid. Ceritanya kan gitu. Kemudian untuk para jamaah yang ziarah ke makam di sini ya Pak Ijo ya, itu ada hari tertentu apa setiap hari ada yang ziarah sini? Setiap hari pasti ada, tapi yang banyak berkunjung itu Jumat. Khususnya Jumat Legi itu lebih banyak. Jumat lagi ya. Ya, Jumat Legi itu lebih banyak. Itu melayani jamaah yang dari luar kota juga ya. Ya dari malah tingkat nasional, Oh, ya, nasional. tingkat nasional. Bahkan dari Kalimantan kan zuriyahnya banyak yang di luar. Ya, ya, ya. Tetap hari malam Jumat Legi itu ya. Malam Jumat Legi, Jumat Legi. malam Jumat, Minggu itu juga ramai. Kalau minggu mungkin pas. Ya tiap minggu, Tiap minggu, tiap minggu ya. itu kan hari libur lah. Ya, ya. Hari libur itu biasanya banyak pengunjung. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti wisata religi ini yang menangani siapa? Desa, Oh, desa. desa itu kalau di sini itu diadakan ngaji binadur di masjid itu hari Minggu Kliwon. Lalu setelah maghrib itu bersama-sama tahlil di makam Ki Ageng Kanong Besari. Itu kegiatan kuncen. Ya, bisa. Kalau kegiatan masyarakat ya malam Jumat itu RT cuman mengadakan yasinan di rumah-rumah. Tapi kalau Minggu Kliwon itu ngaji binadur, katapan binadur di masjid, setelah maghrib sama-sama ke makam. Ya. Itu yang koordinasinya dari kepala desa, dari perangkat desa. Ya. Kemudian dari beberapa jamaah yang datang ke sini ya, ini mungkin ada distribusi untuk bangunan dan sebagainya. Ya cuman Seikhlasnya, isi oh, kota itu seikhlasnya, Oh, cuman gitu. seikhlasnya. tidak Tidak ada tarif harus gini, Oh, iya. tidak ada. Kemudian bangunan-bangunan yang sekarang megah-megah seperti ini ya, tadinya gimana ini? Iya Bentuk bangunnya dari bantuan-bantuan dari Pemda, ya, ada yang dari luar. yang itu Iya. pembangunan Iya. makam ini ya. Terus Pak Kicu sendiri di sini berperan sebagai apa, Pak? Ya, saya cuma di sini ya sebagai tamu aja, gitu. tapi saya masih zuriyah ke-9 dari yang ini. Oh gitu, Mas. Ya, Terah masih ke-9 dari sini. yang besar ini. Kalau saya ke sini, insya Allah seminggu paling tidak 1 kali 2 kali saya ke sini. Ya. Nah, mengingat ini masih terah ya. Iya. Kemudian dari pengunjung yang ke sini, ini mayoritas bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu jamaah umum ya. Umum ini. Ya biasanya kalau yang ke makam, ada Pak Istariji itu yang banyak itu jamaah-jamaah yasinan, santri-santri pondok. Kurang umum pun juga banyak. Apalagi kalau musim pilkada, pileg, Betul, ya. itu banyak yang ritualan di sini. Ya. Malam Suro juga banyak yang ritualan di sini. Nah. Kemudian untuk datang ke sini, untuk ke makam apa ada perizinan yang harus ada izin khusus? Kalau cuman jamaah 1 bis 2 bis enggak. Kalau mengadakan acara sampai acara di sini itu ya izin pada yang berwajib Pak Lurah. Pak Lurah paling tidak. Ya kalau paling tidak izinnya juru kunci. Juru kunci ya? Juru kunci. Juru kunci di sini mungkin warga atau hanya ada salah satu khusus untuk juru kunci khusus makam ini? Juru kunci ada khusus makam itu namanya Pak Kasmiadi itu. Itu tapi tiap 5 tahun sekali pilihan. Itu menjadi juru kunci. Menjadi juru kunci. Terus zaman kejayaan pemerintah di Kabupaten Madiun Bung ya, ini untuk Pianom pada zaman Bupati siapa? Dan setelah tahu Ronggo Ya sekitar itu Bupati Caruban ya sekitar Jayeng Rono 2 gitu. ya.
yaitu ada kemungkinan besar, ada penafsiran bahwa Ki Ageng Anom Besari itu selain berdakwah di sini itu juga penasihat spiritualnya Bupati Caruban dulu. Dulu penasihat Iya. termasuk Pujonggo itu Iya, iya. Pujonggo yang ada di kaitannya dengan Kalangjaya ada enggak ini? Atau masih jauh tamunya sebelumnya atau sesudah? Kalau Majaya ini tahunya saya nggak tahu. Oh, Nggak tahu, kurang hanya, tahu. hanya Ki Anom Pasar Besari itu ya? Iya. Ini memang masih terah penjenengan Iya. di Cucuk ya. Iya. Nah, dari berbagai kegiatan ya, tadi sudah ada yang ritual di sini, ada yang ziarah di sini. Kira-kira menurut Bapak Cucuk gimana hasil dari karena tadi saya mau pilek, mau pilkada, ini gimana untuk para yang datang sini? Ya kebanyakan kan gini Mas. Hasil itu tinggal masing-masing individunya. Di sini istiqomah dan enggak, kadang-kadang itu yang ke sini itu salah jalan. Kalau ke sini seharusnya mintanya mendoakan Eyang yang Sumari di sini, mintanya kan pada yang kuasa. Kadang-kadang enggak itu kadang-kadang yang perlu dipahami itu. Perlu dipahami itu. Kadang-kadang itu. Tapi kebanyakan kalau menurut cerita orang-orang itu ya alhamdulillah tawasul di sini banyak yang berhasil. Karena ibarat listrik, yang itu kabelnya strumnya lebih besar daripada kita. Kita tawasul di sini, tabarukan di sini, insya Allah cepat nyampe. Kalau itu kita istiqomah, ya istiqomah. Ikhlas Dengan ikhlas. Karena karena menurut cerita dari Ibu Riah, Ki Ageng Anom Besari itu kan satu-satunya pejuang yang memprihatinkan anak cucunya, juriah-juriahnya, sampai beliaunya itu berdakwah sepertinya tidak punya rumah. Itu hanya memprihatinkan, mendoakan anak cucunya dan santri-santrinya. Bahkan anaknya yang 2, 3, Kiai Khotib Anom, Kiai Muhammad Besari, Kiai Nur Sotib itu disuruh berguru ke Ponorogo ke Kiai Donoguro. Nah, setelah itu pun disuruh bertapa di Gua Bedali itu juga di Ponorogo, tempatnya di Tajuk. Itu selama 3 tahun. 3 tahun itu cuma dibekali jagung 3 ontong itu. Ya, itu yang setahun untuk puasa, untuk prihatin untuk dirinya sendiri. Yang kedua untuk anak cucunya, yang ketiga untuk santri-santrinya. Ternyata zuriyahnya Eyang Anom Besari itu sampai anak cucunya itu semuanya punya pondok yang besar-besar, bahkan punya anak cucu yang pangkatnya juga tinggi, termasuk Gus Dur, termasuk SBY. Itu masih zuriyah sini. Maka dari itu buah prihatin, buah pertapanya Eyang itu yang menuai anak cucunya itu tadi. Maka dari itu orang-orang berdasarkan cerita itulah orang-orang tabarukan dan tawasul di makam Eyang sini. Insya Allah begitu. Yang menjadikan para orang-orang itu bisa berziarah ke makam sini itu. Nah, kemudian dari orang-orang tersebut ya, tadi hanya nulap mencontoh. Mungkin ada doa-doa tersendiri untuk mendoakan Ki Anom Besari. Ki Anom Besari itu yang doa-doa tersendiri juga tidak ada. Cuman kalau wasilah dari zuriyah itu diperbanyak Fatihah dan sholawat aja. Jadi untuk terkabul atau enggak kan tinggal yang yang penting sudah memberikan saran yang harus dilakukan ini. Tinggal kita niat kita
rusun, yang jalannya kelas kan. Ya itu. Kemudian dari beberapa bangunan yang dilihat seperti ini, arsitekturnya memang buat begini atau ya harus begini gitu. Ya enggak harus ya, cuma menyesuaikan. Ya, misalkan ya aja kelihatannya sudah kelihatan anggun gitu ya. Iya, tapi kalau ini sebetulnya fasilitasnya kalau pas puasa, menjelang puasa itu banyak ziarah itu masih kurang. Kemarin Pak Rio dari Perkim itu minta masukan dari saya apa yang kurang. Saya bilang fasilitasnya tempat wudhu juga kurang memadai, tempat ziarah pun kurang memadai. Pengembangan. Ini untuk wilayah Kabupaten Madiun memang sudah dicatat sebagai wisata religi. Iya, cuman gini kelihatannya kalau cagar budaya yang diakui dari Mojokerto kelihatannya belum. Cuman kalau ini kan peninggalan nama, makam lama, itu cagar budaya juga cagar budaya, tapi kelihatannya belum masuk tercatat di Purbakala, Dinas Purbakala. Masih lokal. Iya. Karena kan gini, saya baru mengajukan ke tercatat di Purbakala itu legalitasnya harus jelas. Maksudnya tanah makam ini wakaf enggak, kan harus jelas. Iya. Kan itu. Ini Statusnya ada gimana? Masih belum jelas. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, legalitasnya tanah dan makam itu jelas, dan yang menetapkan itu bupati. Ya, nanti tembusannya ke Mojokerto, di Purbakala Mojokerto. Tetapi untuk saat ini memang Panjenengan masih berusaha begitu ya? Ya, insya Allah saya bersama pemerintah desa sini, saya menjalin erat, saya dari Wilayah dinisbasi ini sebagai yang ketempatan makam yang saya berusaha semaksimal mungkin supaya bisa terrealisasi bangunannya baik dan pengunjungnya semakin bertambah. Nanti pengunjungnya bertambah, bangunannya baik, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini yang terakhir Pak Kicu ya, sudah cerita banyak tentang Ki Ageng Nanobesari. Harapan ke depan gimana dengan adanya wisata religi yang ada di Puncak ini? Harapan ke depan itu tadi, fasilitas semuanya harus memadai. Dan harapan saya nanti kalau sini sudah ramai kan bisa mengangkat perekonomian masyarakat sini, kanan kiri sini.